Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Undi Syarifah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pada kesempatan kali ini, pada tugas yang diberikan oleh Ustadz Dr. Muharij As-Sidki, saya akan memilih materi yaitu adab mufasir secara umum. Langkah ke pembahasan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi mufasir terlebih dahulu. Jadi, secara bahasa, mufasir itu berasal dari isim fa'il, yaitu fassara yufassiru tafsiron yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Sedangkan definisi menurut istilah yaitu seseorang yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, ditinjau dari maknanya, kemudian menggali hukumnya dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, kenapa sih teman-teman Al-Quran tuh perlu ditafsirkan? Jadi, ketika Al-Quran perlu ditafsirkan, berarti kita membutuhkan seorang mufasir. Nah, kenapa Al-Quran perlu ditafsirkan? Jadi, Al-Quran itu bersifat komprehensif, jadi mencakup seluruh aspek kehidupan, dan bisa jadi satu makna itu memiliki banyak atau perlu banyak tafsir, tidak berfokus hanya pada satu makna. Nah, demikian penjelasan dari mufasir yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita berlanjut ke poin selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Nah, poin pertama yaitu tentang mufasir. Definisi mufasir. Jadi apa sih sebenarnya mufasir itu? Secara bahasa, ia merupakan isim fiil dari fasara yufasiru tafsiron yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang memiliki kemampuan ilmu atau kapasitas untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, menyingkap hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya dan menggali hukum-hukumnya. Nah, itulah definisi dari mufasir. Kemudian, pada poin kedua, saya akan membahas tentang tafsir dalam aspek kehidupan. Nah, di sini terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu menguasai ilmu-ilmu ulumul Quran. Jadi, untuk menjadi seorang mufasir itu harus mengetahui dasar-dasar ulumul Quran. Contohnya itu ada ilmu nasikh mansukh, ada muka mutasyabih, kemudian ada sababun nuzulnya, dan juga macam-macam lainnya. Yang kedua adalah mengetahui dasar-dasar atau mengetahui bahasa Arab, teman-teman. Karena Al-Quran sendiri kan seperti yang kita ketahui diturunkan dalam berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu sangat luas, jadi sangat perlu seorang mufasir mengetahui nilai-nilai ini. Nah, salah satu contohnya itu ataupun ada beberapa contoh ilmu-ilmu bahasa Arab yaitu ada nahwu, ada shorof, ada balaghah, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu mengetahui sejarah dalam penurunan Al-Quran. Jadi seorang mufasir itu harus tahu dong kapan Al-Quran dimushafkan, di zaman sahabat siapa, dan bagaimana caranya. Jadi sangat perlu seorang mufasir mengetahuinya. Yang terakhir itu mengetahui hadis dan ilmu hadis. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya hadis itu sebagai penjelas dari Al-Quran. Apabila dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail atau bersifat umum, maka ia dijelaskan secara rinci melalui hadis. Maka dari itu seorang mufasir itu perlu mengetahui ilmu hadis. Ketiga adalah adab mufasir dalam metodologis. Nah, di sini tuh mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan cara terbaik untuk menafsirkan Al-Quran adalah dengan Al-Quran itu sendiri. Karena apa yang disebutkan secara global pada suatu tempat dijelaskan secara rinci di tempat lain. Nah, poin yang kedua adalah merujuk pada hadis sahih. Imam Syafi'i berkata, apa yang dikatakan dan ditetapkan oleh Rasul itu merujuk pada Al-Quran. Maka dari itu, hadis itu sangat penting karena hadis itu merujuknya pada Al-Quran. Yang ketiga yaitu memperhatikan pendapat
pendapat sahabat ataupun tabi'in. Yang keempat, berhati-hati terhadap cerita Israiliyat. Apa sih cerita Israiliyat itu? Israiliyat itu jadi itu merupakan cerita dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu tidak menafsirkan berdasarkan hawa nafsu. Ini sangat banyak terjadi di zaman sekarang ya. Banyak suatu golongan menafsirkan Al-Quran untuk kepentingan golongannya. Dan banyak juga yang untuk kepentingan pribadinya sendiri. Tentunya ini sangat dilarang karena sangat menyesatkan umat dan menyimpang dari ajaran Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu adab mufasir dalam penyampaian. Nah, di sini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu menyampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Karena ini untuk mempermudah masyarakat dalam memahami Al-Quran, sehingga cara penyampaian kita tuh harus sangat-sangat diperhatikan, harus dengan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat agar masyarakat dalam memahami Al-Quran itu mudah. Kemudian yang kedua itu tidak memaksakan penafsiran tunggal. Ketika kita menafsirkan, kemudian hasil dari tafsiran kita ini berbeda dengan yang lain, maka kita tidak boleh merasa ini tuh tafsiran kita yang paling benar, karena selama tafsiran ulama yang lain tidak sesuai syariat, masih dalam konteks syariat, maka itu berhak. Maka kita tidak boleh memaksa untuk syariat tunggal. Kemudian yang ketiga yaitu bersikap objektif dan bersikap ilmiah. Jadi ketika kita menyampaikan argumen kita tentang hasil dari tafsiran kita, maka kita harus memperkuat dengan argumen-argumen yang memperkuat hasil tafsiran kita tadi. Kemudian yang terakhir yaitu menghindari perdebatan. Kemudian adapun poin yang terakhir yaitu kualifikasi mufasir. Jadi seorang mufasir harus memenuhi beberapa kualifikasi ini. Yang pertama yaitu akidah yang lurus. Jika seorang mufasir memiliki akidah yang bengkok, maka tafsirannya juga pasti akan bengkok. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa akidah itu lurus atau tidak? Jadi akidah yang lurus tuh dia yang merujuk pada Al-Quran dan hadis, karena pada zaman sekarang tuh banyak ajaran Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan intelektual yang memadai. Kemudian dan yang ketiga yaitu mengetahui hukum-hukum atau ilmu-ilmu syariat. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu mengetahui banyak pendapat ulama atau mengetahui pendapat para ulama dengan luas. Penting bagi seorang mufasir untuk mengetahui pendapat para ulama agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.